Tak cuma ngebunuh orang, sebuah kejahatan Verdi Sambo kalau dikumpulin ternyata jumlahnya segini. Gila, banyak sekali, nyaris selusin. Karena tentu bukan hanya terkait kasus polisi tembak polisi, tapi ini juga mengait pada sejarah ke belakang. Baradae yang kemudian membuka mulut. Dia menyampaikan fakta-fakta yang sebelumnya tidak disampaikan. Ini juga menjadi eksesnya kemana-mana. Membuka tabir ini, ternyata di kepolisian ada yang begini. Ada. Dan yang kedua, gua mau berterima kasih kepada Bapak Listio Sigit. Terima kasih Pak Listio. Bapak sebagai Kapolri, terima kasih banyak. Terima kasih. Kami umat Islam berterima kasih kepada Bapak karena berhasil membongkar ini. Spekulasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang insya Allah mudah-mudahan kredibel juga. Tapi kan sekali lagi yang penting adalah kasus utamanya sendiri sudah ada, yaitu pembunuhan berencana dan sudah diakui oleh Verdi Sambo. Nah, dengan pengakuan seperti itu mudah bagi penyidik, karena pengakuan Verdi itu nanti itu akan jauh lebih memudahkan untuk proses ke depannya. Nah, yang mungkin itulah yang membuka pintu kriminal tuh. Dan karena itu harus ditafsirkan bahwa demi sebut aja demi ketertiban proses pidana nanti, maka yang bersangkutan ditahan. Penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pada Selasa kemarin disinyalir baru langkah awal untuk menguak kejahatan-kejahatan lain yang dibuat mantan Kadif Propam Polri itu. Jenderal Bintang 2 itu diduga kuat tak cuma memerintahkan pembunuhan terhadap salah satu ajudannya, tapi juga mempengaruhi banyak bawahannya untuk melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran jenis lain, termasuk etika. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Sambo juga membuat masa depan para bawahannya itu menjadi suram. Hal inilah yang disorot seorang pengguna Twitter dengan nama akun @owita_desandri. Otak aniaya plus pembunuhan, plus rekayasa seolah tembak-menembak, plus fitnah pelecehan seksual, plus menyeret puluhan anak buah untuk ikut kotor dan jadi pembunuh dan ngerusak masa depan mereka, plus kesaksian palsu, plus hilangin barang bukti, plus menekan keluarga nggak boleh lihat jenazah. Allahu Akbar. Tulisnya di laman akun Twitter. Konten Jatim coba memberikan penjelasan singkat mengenai jenis-jenis kejahatan Sambo dalam pembunuhan Nofriansah Joshua Huta Barat seperti yang disebutkan oleh Wita itu. Pertama, pembunuhan. Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Yosua. Ia bahkan dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto 55 dan 56 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kedua, penganiayaan. Untuk poin ini, sampai saat ini baru sebatas dugaan dan belum ada hasil investigasi resmi dari kepolisian. Ketika rekayasa tembak-menembak, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menyatakan Verdi Sambo berupaya menutupi pembunuhan terhadap Yosua dengan mengarang cerita seolah-olah ada baku tembak. Keempat, fitnah pelecehan seksual. Hingga saat ini, dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan Yosua ke Putri Chandrawati masih diinvestigasi. Namun Kabarizkrim Komjen Agus Andrianto mengisyaratkan tuduhan itu tidaklah benar. Kelima, menyeret anak buah untuk terlibat. Kepolisian menyatakan setidaknya ada 31 anggota polisi yang terlibat dalam persekongkolan jahat yang dimotori Verdi Sambo. Dari jumlah itu, 10 diantaranya kalangan perwira. Keenam, merusak masa depan. Dari puluhan polisi yang terlibat, sudah ada 2 yang dijerat dengan pasal pidana. Keduanya adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dan Ricky Rizal Brigadir RR. Seperti halnya Sambo, keduanya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sehingga terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Baik Ricky dan Richard kini hanya bisa berharap masa depan mereka selamat lewat putusan pengadilan. Hilangkan barang bukti. Tak lama setelah kematian Brigadir J, Verdi Sambo langsung menginstruksikan anak buahnya untuk menghilangkan sejumlah barang bukti yang bertujuan menghambat investigasi. Salah satu barang bukti yang dihilangkan adalah CCTV di rumah dinas maupun dekorder di pintu masuk perumahan. Kesaksian palsu. Sejumlah ajudan Verdi Sambo memberikan kesaksian palsu soal kronologi sebelum kematian Brigadir J, diantaranya Ricky dan Richard. Richard lalu mengoreksi kesaksiannya yang jadi pintu masuk bagi terkuaknya kasus ini. Melarang keluarga Brigadir J lihat jenazah. Bawahan Verdi Sambo, Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan, membuat kegaduhan saat ikut mengantarkan jenazah Brigadir J ke keluarganya di Jambi pada 9 Juli silam. Saat itu Hendra melarang pihak keluarga membuka peti jenazah. Ketua Pemuda Madani bilang, satu persatu mubahalah HRS memakan orang-orang zalim. Mubahalah Habib Rizik Syihab memakan orang-orang zalim satu persatu, termasuk kasus Verdi Sambo, di mana saat penjabat Kadif Propam pernah menangani peristiwa kilometer 50.
Sekarang ada kejadian dugaan kasus asmara yang berujung pembunuhan. Mubahala satu persatu mulai membakar orang zalim, kata Ketua Pemuda Madani Furqan Jurdi di akun Twitternya. Furqan juga merasa merinding membaca Mubahala HRS ketika fitnah dan muridnya dibunuh dalam peristiwa kilometer 50. Saya merinding membaca Mubahala ini. Dulu difitnah dengan cat mesum dan ingin dibunuh, dan muridnya tewas dibantai. Kata Furqan, rekayasa cat mesum HRS dan kilometer 50 dijawab dengan dugaan kasus asmara dan pembunuhan yang melibatkan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam pernah menangani berbagai kasus, yaitu kasus-kasus besar. Salah satunya adalah penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang terjadi di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 50. Kasus kilometer 50 juga kembali menjadi sorotan publik karena dinilai memiliki penanganan yang berbelit-belit dan tak selesai-selesai. Kasus penembakan Laskar FPI di kilometer 50 terjadi pada Senin 7 Desember 2020, tepatnya pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Dalam kasus itu, ada 6 anggota Laskar FPI yang meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dari polisi, kasus penyerangan di kilometer 50 berawal dari HRS yang 2 kali absen ketika diminta untuk hadir sebagai saksi atas kasus pelanggaran protokol kesehatan. Pernyataan dari Jaksa Kasus Unlawful Killing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada 2 anggota Polri yang dinyatakan bersalah dari penembakan itu, yakni Ibda Yusmin dan juga Bribtu Fikri. Sebelumnya, dalam dakwaan disebutkan bahwa 6 anggota Polri ditugaskan untuk mengawasi simpatisan Muhammad Rizik Syihab setelah dikabarkan tentang rencana aksi demo pada Senin di Polda Metro Jaya. Namun akhirnya sidang putusan majelis hakim memvonis kedua terdakwa bebas dalam kasus kilometer 50 sehingga tidak dijatuhi hukuman karena memiliki alasan penembakan untuk membela diri sendiri. Sebelum Ferdi Sambo tersangka, Polda gerebek operator judi online terbesar di Sumut. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua Huta Barat pada Selasa malam 9 Agustus. Sebelum penetapan itu, jajaran Polda Sumut dan juga Polrestabes Medan menggerebek operator judi online yang beromset ratusan juta rupiah di salah satu kompleks perumahan elit di Perkat Seituan, Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan yang berlangsung pada Selasa 9 Agustus dini hari itu dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Operasi ini melibatkan ratusan personil gabungan dari Brimob, Sabara, Propam, Reserse hingga intelijen. Kabitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi dikutip dari Tribun Medan menjelaskan, operator judi online di perumahan elit Medan tersebut berkedok sebagai tempat kuliner dengan nama Warung Wewe. Lokasi ini diduga kuat sebagai operator situs judi online terbesar di Sumut bernama Lebahat Dewa Judi A4D dan juga Laris 4D. Semua personil gabungan tiba di lokasi pukul 00.30 dan hingga pukul 2.15. Peristiwa penggerebekan ini menarik perhatian warganet di media sosial karena bersamaan dengan penetapan tersangka Irjen Ferdi Sambo. Selain terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, beredar di media sosial tudingan Ferdi Sambo punya bisnis judi online. Isu itu misalnya disampaikan akun Opposite 6890. Akun itu menuding bahwa Ferdi Sambo adalah bos bendahara di bisnis judi online itu. Sambo dijadikan tersangka langsung ada penggerebekan besar-besaran judi online di Medan. Tahu dong hubungannya? Tulis akun Anton Dwi Sunu Hanung Nugrahanto di media sosial. Irjen Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri memegang kunci kasus besar seperti mengurus perkara dengan nilai ekonomi tinggi dan dari narkotika, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi, judi online 303 hingga prostitusi, kata akun dari 7Leo 7.